warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Latifah SDDSD selaku Mentor Ruang 2 Tilok 2 dari SDN Negeri Lomika Purworejo. Yang saya banggakan, yang saya hormati pula peserta seminar UJT Tilok 2 dari masing-masing OPM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayahnya lah kita pada pagi hari ini diberi kesehatan sehingga kita mampu mengikuti dan mengadakan kegiatan seminar UJT pada pagi hari ini. Salawat serta salam tetap bersurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak di akhir mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Tri Arianti dari Unit Kerja SD Negeri Purworejo. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memaparkan hasil laporan saya, yaitu tentang rencana kerja PPPK. Yang ingin saya bahas di sini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu tentang dasar hukum, yang kedua tentang rencana kerja PPPK, yang ketiga sasaran kerja pegawai, dan yang terakhir inovasi pembelajaran di SD Negeri 03 Purworejo Jombang. Yang pertama dasar hukum. Dasar hukum pelaksanaan orientasi PPPK pemerintahan Kabupaten Pemalang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Yang ketiga, Permen Pan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Yang keempat, Permen Pan RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja PPPK. Yang kelima, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi PPPK. Dan yang terakhir, Peraturan Kepala Nomor 289 garing K.1 garing PDP.07 garing 2022 tentang pedoman orientasi PPPK. Yang kedua, rencana kerja PPPK. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran. Sebagai guru, kita dalam melaksanakan tugas setiap hari, kita berhubungan langsung dengan peserta didik. Langkah pertama kita sebelum mengadakan proses pembelajaran yaitu menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Selain tugas utama kita pembelajaran dan pembimbingan, ya. Di sini pembimbingan dilakukan ketika peserta didik itu mengalami permasalahan-permasalahan, ya, sehingga dalam proses pembelajaran antara guru dan peserta didik itu dapat terjalin dengan harmonis, ya, dan tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan sempurna. Yang ketiga, evaluasi proses dan hasil belajar. Ini perlu kita lakukan sehingga kita tahu apa yang telah kita sampaikan dalam tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Yang selanjutnya, inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran di sini diperlukan karena peserta didik kita hubungannya yaitu dengan anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, ya. Mereka tidak hanya dalam pembelajaran itu yang kita sampaikan
anak dan guru. Yang selanjutnya yaitu proyek profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya mengikuti kegiatan KKG. Kegiatan KKG ini diadakan ya tiap Dewi biasanya dilaksanakan kegiatan sebulan sekali. Kegiatan ini membahas perkembangan apa yang ada hubungannya dengan kurikulum pembelajaran kita di SD. Selanjutnya yaitu melaksanakan tugas tambahan. Tugas tambahan ini selain tugas pokok kita sebagai pendidik yaitu mengajar, memberikan pelajaran kepada siswa, guru juga ada tugas tambahan, misalnya ada yang ditugaskan pada pengelolaan BOS ya, jadi anggaran BOS ya, karena kita ada bantuan dari pemerintah, nah itu dikelola oleh salah satu guru ya. Mungkin juga ada tugas tambahan sebagai pembina dalam ekstrakurikuler seperti kepramukaan atau bidang seni budaya ya, sebagai tugas tambahan sebagai guru. Kemudian mengikuti diklat Merdeka Mengajar. Kegiatan diklat ini sebagai pengembangan dari profesi kita sebagai guru ya, karena perkembangan semakin tahun ya semakin maju, apalagi dengan zaman milenial perkembangan IT sangat pesat, sehingga perubahan kurikulum pun berubah. Lanjut. Yang ketiga, sasaran kinerja pegawai. Guru di samping melaksanakan tugas pokok juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran kinerja pegawai yang dibuat setahun sekali ya. Jadi kita sebagai guru, anak pun mengalami evaluasi, kita juga ada evaluasinya ya. Kita sebagai pendidik itu setiap setahun sekali diadakan evaluasi. Nah, dalam sasaran kinerja pegawai guru itu bisa merencanakan berbagai kegiatan lain dalam 1 tahun pelajaran. Misalnya tadi yang pertama yaitu membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu biasanya diadakan tiap-tiap SD sesuai dengan kemampuan, bakat dan sosial lingkungan. Biasanya contohnya seperti pada kegiatan kepramukaan ya, itu juga dalam kurikulum KTSP atau Merdeka Belajar itu menjadi ekstra kewajiban ya setiap peserta didik. Kemudian mungkin misalnya di lingkungan sosial budaya ada yang mampu dengan adanya drum band ya, itu juga dilihat dari kemampuan SD, ada peralatannya ya, sumber daya manusianya juga ada ya, karena ini tidak semua, kadang guru juga memanggil dari tenaga luar. Yang kedua, mengikuti pelatihan pengembangan guru yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau organisasi profesi guru atau organisasi lain. Ini juga tujuannya untuk mengembangkan profesionalisme guru ya dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Yang ketiga, mengikuti seminar pendidikan yang berkaitan dengan metodologi pelajaran atau inovasi pembelajaran. Nah, ini nanti yang akan saya jabarkan bahwasanya inovasi dalam pembelajaran itu diperlukan supaya anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tidak merasa bosan. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan orang tua untuk kemajuan peserta didik. Nah, ini juga diperlukan adanya kolaborasi antara pengajar dengan orang tua, karena kita paling hubungan dengan siswa itu beberapa jam dari pukul 7 sampai pukul 9 ya. Nah, selebihnya itu adalah anak dibantu oleh orang tua di rumah. Jadi adanya hubungan, biasanya kita ada administrasi yaitu buku humas ya. Jadi hubungan antara sekolah dengan orang tua di rumah. Yang kelima, mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk pengalaman pembelajaran dan menambah pengetahuan. Yang keempat yaitu inovasi pembelajaran.
Mungkin banyak orang beranggapan bahwa mengajar di SD itu sangatlah mudah, ya, hanya tepuk-tepuk bernyanyi 1 tambah 1 mungkin, ya, itu gampang ngajar SD, ya. Tetapi pandangan tersebut tidaklah benar karena mengajar di SD sangatlah kompleks, ya. Kita sebagai guru SD dituntut untuk mumpuni segala hal, ya. Beda dengan mungkin SMP, SMA yang hanya setiap guru itu hanya 1 mata pelajaran. Di SD beda lagi, ya. Kita harus bisa berhitung, bernyanyi, bahkan membaca menulis pun, ya, itu sebagai bekal dasar anak dalam pembelajaran di SD itu pun kita harus bisa, ya. Nah, di sini diperlukan adanya inovasi pembelajaran yang merupakan sebuah upaya untuk memperbarui terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik. Dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan inovasi pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih menarik? Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan analisis kebutuhan. Yang kedua, penyusunan rancangan inovasi. Yang ketiga, pengembangan rancangan inovasi. Yang keempat, pelaksanaan uji coba. Yang kelima, pengendalian dan perbaikan. Yang keenam, implementasi. Dan yang ketujuh, evaluasi. Sini saya coba jabarkan satu-satu dari 7 langkah tersebut. Yang pertama, identifikasi masalah dan analisis kebutuhan. Langkah identifikasi masalah dan analisis kebutuhan merupakan awal dari semua langkah inovasi dalam pembelajaran. Jadi, dalam melakukan inovasi itu guru terlebih dahulu harus mengidentifikasi masalah, ya. Lanjut. Penyusunan rancangan inovasi, ya. Jadi perlu juga supaya kita dapat inovasi yang terbaru. Lanjut, yang ketiga, tadi pengembangan rancangan inovasi. Setelah itu kita kembangkan, ya, inovasinya. Yang keempat, lanjut, pelaksanaan uji coba. Setelah kita melakukan inovasi perlu uji coba juga. Yang kelima, yaitu pengendalian dan perbaikan. Yang keenam, implementasi, ya, perlu diimplementasikan terhadap inovasi yang sudah kita terapkan. Dan yang ketujuh, evaluasi. Ini perlu kita lakukan evaluasi supaya guru mampu mengidentifikasi tingkat keberhasilan dalam menerapkan rancangan yang telah diterapkan dan bagian-bagian apa saja yang perlu diperbaiki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari paparan ini ada yang perlu ditanyakan. Saya silakan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Parayno dari SDN 02 Sidoarjo. Dari yang Bu Tri Aryani paparkan tadi, saya ingin bertanya tentang apa manfaat pembelajaran inovasi bagi dunia pendidikan. Ya, pertanyaan dari Bapak Teguh Prayitno dari SDN 02 Sidoarjo sangat bagus sekali. Saya coba jawab. Pertanyaannya, apa manfaat inovasi pembelajaran bagi dunia pendidikan? Ya. Manfaatnya bagi dunia pendidikan bahwasanya adanya pembaharuan, ya, perbaikan dalam pemecahan masalah, ya. Dalam dunia pendidikan kita banyak sekali mengalami permasalahan, baik itu dari eksternal ataupun internal, ya. Mungkin dari internal, dari gurunya sendiri, ya, dari sistem pembelajarannya sendiri, ya. Dari sisi eksternal itu bisa dari lingkungan sosial budaya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial budaya siswa di rumah, ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Bisa diterima? Ya, terima kasih. Mungkin itu saja paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.